Oke, semuanya di-record biar teman-teman bisa nyimak ya. Pak siapa nih? Pak Julius ya, Pak Ril, Pak Tito ya, Pak Rafhan Kamil, Bu Ade ya. Oke, stop share. Jadi kembali kita bicara masalah hukum ekspor impor, teman-teman. Tidak lain adalah mengenai hukum-hukum yang ada di dalam Undang-Undang Kepabeanan. Gitu ya. Tapi tidak hanya Undang-Undang Kepabeanan nanti ya, ada juga Undang-Undang Perdagangan ya, trade law ya, yang eh, diundangkan tahun 2014 ya. Yang diundangkan tahun berapa? Tahun 2014. Mau share screen dari akun. Share screen dulu ya. Nah, oke, jelas ya. Jelas. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan ke-11 ini yaitu tentang hukum ekspor impor. Ekspor apa? Ada yang tahu kemarin masih ingat apa definisi ekspor? Apa definisi impor? Tes tes. Si belum ini ya. Belum connect. Baik, ekspor adalah kegiatan untuk mengeluarkan barang ya. Kemarin kita sudah sama-sama pahami, itulah sebenarnya inti dari perdagangan internasional. Tidak lain adalah seputar kegiatan ekspor dan impor. Tapi nanti ya berbicara tentang hukum dagang internasional terkait dengan ekspor dan impor ya, ada berbagai jenis ya bidang hukum yang terkait dengan ekspor impor. Seperti dari awal sudah kita bahas tentang hukum-hukum yang dikeluarkan oleh World Trade Organization ya, yaitu terkait dengan aturan-aturan yang ada di GATT ya. GATT itu nanti kaitannya juga dengan aturan-aturan yang ada di kepabeanan ya, terutama artikel 7 ya, GATT tentang custom valuation, artikel yang lain-lain juga ya, artikel 6 misalnya tentang anti dumping ya. Jadi semua aturan-aturan GATT itu nanti sebenarnya terkait dengan kepabeanan ya, termasuk tentang haki ya, trade related ya, trade related apa intellectual property ya, TRIPS ya, trade perdagangan yang terkait dengan intellectual property. Itu juga nanti akan bersentuhan dengan kepabeanan. Mengapa? Karena semua hukum-hukum perdagangan internasional ketika dia terkait dengan barang impor dan ekspor ya, itu menjadi objek pengawasan bea cukai ya, objek pengawasan bea cukai. Dasarnya apa? Dasarnya berdasarkan hukum internasional ya, bahwa setiap negara ya di perbatasan ya, terutama misalnya di dalam konvensi hukum laut ya, itu kita mengenal yang namanya custom, immigration, and karantin ya, tiga instansi yang berhak ya, yang memiliki kewenangan di bidang apa namanya, di perbatasan ya, atau di border. Bea cukai terkait dengan barang, imigrasi terkait dengan orang, dan karantina ya terkait dengan kesehatan. Gitu ya. Tapi memang belakangan kemudian muncul berbagai perkembangan hukum ya yang memberikan apa namanya, berbagai kewenangan ya di perbatasan juga kepada berbagai instansi tergantung dari kewenangan dan kepentingannya ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan ya terkait dengan keselamatan ya, terkait dengan
pengaturan traffic ya, kemudian juga Kementerian apalagi misalnya Bakamla ya, terkait juga dengan keamanan ya, memang memunculkan berbagai instansi-instansi baru ya, di luar dari custom, immigration dan karantin di yang terkait dengan di perbatasan. Tapi itu khusus mengenai hukum perdagangan ya, ekspor dan impor ini memang ya yang menjadi best practice ya, atau kebiasaan ya, ataupun praktek ya di seluruh negara itu adalah menjadi kewenangannya kepabeanan ya teman-teman ya. Tapi memang terkadang namanya macam-macam ya. Di Australia misalnya ya, kepabeanan itu, custom itu berada di Australian Border Force ya, ABF ya. Makanya di sana yang maju di depan itu baik di bandara maupun di pelabuhan adalah ABF ya, Australian Border Force ya. Kalau di Amerika itu namanya Custom and Border Patrol ya, CBP ya. Nah, ada juga kita kenal dengan istilah douane ya kalau di negara-negara yang berbahasa Prancis ya atau Belanda ya. Di Indonesia pun dulu kita kenal dengan nama douane ya, karena Belanda juga sama ya menyebut apa namanya bea cukai juga douane ya, douane. Itu ya. Nah, tidak lain adalah terkait dengan ekspor impor. Kemarin saya sudah jelaskan, yaitu impor secara yuridis dan ekspor secara yuridis. Berbeda dengan impor secara de facto dan ekspor secara de facto. Secara yuridis itu memberikan anggapan bahwa dia telah diimpor atau memberikan anggapan bahwa barang tersebut sudah diekspor. Itu menjadikan ya sebuah kewenangan terhadap bea cukai ya, terhadap administrasi kepabeanan untuk melakukan pengawasan. Walaupun secara de facto sebenarnya impor ataupun ekspor belum terjadi. Gitu ya, teman-teman. Ini mungkin nanti yang harus dipahami ya, mungkin juga nanti akan saya keluarkan di UAS bagaimana teman-teman memahami impor secara yuridis ya dan impor secara de facto. Sebaliknya, bagaimana apa itu ekspor secara yuridis dan ekspor secara de facto gitu ya. Kemudian apa konsekuensinya dari dua pengertian itu. Kemarin sudah saya jelaskan, saya tidak akan ulang lagi ya. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang ini dari hukum ekspor impor. Sebenarnya hukum ekspor impor luas sekali ya, ada sanksi-sanksi ya, denda-denda, hukum pidana ya, tapi itu belum saya masukkan ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya, untuk hukum ekspor impornya luas sekali. Yang ini saya masukkan di sini hanya terkait dengan lartas ya, barang-barang yang dilarang dan dibatasi ya. Kemudian juga hukum-hukum ekspor impor terkait dengan pungutan negara ya, untuk unsur-unsur pidananya ya. Sebenarnya sudah kita bahas kemarin ya di pertemuan pertama ya, tentang pengantar hukum kepabeanan ya. Tapi sekilas saja ya, mungkin nanti kalau ada kesempatan ya, terkait dengan sanksi-sanksi, denda-denda ya, itu banyak sekali ya. Kemarin kalau teman-teman ingat ada sekitar 20-an pasal ya di Undang-Undang Kepabeanan itu yang berbicara tentang denda ya, mulai denda ketika barang tersebut ya memasuki daerah pabean karena tidak dilindungi dokumen ya pengangkutan, yang juga kemudian denda tersebut dapat terjadi ketika barang ya dilakukan pembongkaran tapi tidak dibongkar di tempat yang diizinkan ya. Jadi tidak boleh barang-barang impor tersebut ketika masuk ke dalam daerah pabean dia dibongkar di luar kawasan pabean kecuali dengan izin ya. Makanya di sini kita lihat ya bagaimana hukum ekspor impor itu ya memberikan ketentuan bahwa setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean ini ya dia diperlakukan sebagai barang impor walaupun dia tidak dimaksudkan untuk impor ya. Jadi impor tapi tidak untuk diimpor apa itu? Yaitu impor sementara misalnya ya, atau impor untuk diangkut lanjut ya, atau impor untuk diangkut terus. Bedanya apa angkut lanjut dengan angkut terus? Ya, masih ingat nggak kemarin? Bedanya angkut lanjut dengan angkut terus. Coba siapa yang masih ingat? Bedanya angkut lanjut dengan
angkut terus. Yang ingat nggak? Coba, Pak siapa nih? Saya tes. Pak Julius, Pak Julius. Halo, halo. Pak Julius, mana Pak Julius? Iya lagi di jalan nih Pak. Oh, lagi di jalan semuanya nih. Iya Pak. Nah, Pak. Eh, masih ingat nggak angkut lanjut dan angkut terus? Lupa Pak, lupa. Lupa ya. Yang Lupa ingat Pak. siapa Kalau yang bisa ingat? diulangi lagi nih Pak. Justru Oh mau itu. disimak nih Pak. Jadi barang impor ya tidak semuanya diimpor untuk dipakai gitu ya. Karena yang kita pahami dalam konsep sehari-hari sebenarnya itu impor untuk dipakai. Tapi ada impor-impor yang lain. Misalnya tadi impor untuk diangkut terus. Ya, angkut terus itu dia sebenarnya hanya transit. Nah, istilah transit sebenarnya Pak Yunus ya. Jadi kalau kita mau bahasakan secara mudah, angkut terus itu transit. Tapi transit ini ada dua macam. Ada yang namanya angkut terus dan angkut lanjut ya. Ada yang namanya angkut terus dan angkut lanjut. Kalau angkut terus, dia diangkut ke ya keluar dari eh, kawasan pabean, tapi tidak berganti kapal ya atau tidak berganti sarana pengangkut. Ya. Beda dengan angkut lanjut ya. Kalau angkut lanjut dia berganti sarana pengangkut. Nah ini ya, ini dicatat ya. Bedanya apa angkut lanjut dengan angkut terus tadi? Berganti sarana pengangkut. Ya, berganti sarana pengangkut. Paham ya? Nah, coba saya tes lagi nih. Coba nih, Pak Riki mana Pak Riki nih? Pak Riki ini yang dari MA ya? Izin Pak, baru Ah, bergabung. Maaf. oh gitu. Dari MA ya, dari Mahkamah Agung ya? Iya Pak, benar Pak. Oh iya. Coba apa bedanya angkut lanjut dengan angkut terus tadi? Izin Pak, tadi karena saya Ah, baru masuk, sepengetahuan saya tadi ah, pergantian pengirimannya Pak. oh gitu ya. Oke, kalau angkut terus tidak ada pergantian kapal ya. Pergantian, iya Pak. Oke, kalau angkut lanjut sebaliknya, dia berganti berganti kapal ya. Itu istilah ya. Tapi istilah itu penting karena dia ada di undang-undang ya. Walaupun kita sehari-hari jarang dengar ya, apa sih angkut lanjut, angkut terus. Tapi dalam hukum dagang internasional ya sebaiknya ini dipahami ya. Ada istilah angkut lanjut dan angkut terus. Dan itu bagian dari impor juga gitu ya. Ketika ada barang masuk ke daerah pabean, ya dia tidak harus ya diimpor, tidak harus dipakai, tidak harus dikonsumsi ya, diperdagangkan di dalam negeri, tapi bisa juga dia tadi diangkut lanjut atau diangkut terus yang lazim kita kenal dengan transit. Nah, ini teman-teman makanya kita lihat di sini ya. Jadi di sini menegaskan dalam hukum ekspor impor yang ada di dalam undang-undang kepabeanan ya, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Ya, inilah yang disebut dengan kepabeanan. Ya. Nah, apa yang menjadi objek pengawasan adalah barang di sini. Lalu lintas barang. Kita lihat ya. Objeknya apa? Lalu lintas barang. Saya bisa coret-coret nggak ya? Sini kan ada ini ya, ada apa namanya notes ini ya. Allow participant to show. Bentar ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya apa barang yang dilarang dan dibatasi gitu ya. Oke. Nah inilah fungsi kepabeanan yang ada di dalam apa? Di dalam undang-undang kepabeanan. Yang pertama sebagai trade facilitator ya, trade facilitation. Jadi maksudnya apa? Menciptakan fasilitas perdagangan ya. Caranya bagaimana Bea Cukai memfasilitasi perdagangan? Kok Bea Cukai memfasilitasi perdagangan bukannya sebaliknya?
ya, menghalangi perdagangan gitu. Ya mungkin kalau kita melihat sepintas ya, Bapak Ibu, bea cukai itu seolah-olah menghalang-halangi perdagangan ya, menghalang-halangi perdagangan atau apa namanya? Membatasi ya, namanya aja kan lartas ya, melarang dan membatasi. Nah, sebenarnya di balik larangan, pembatasan termasuk pemungutan pajak ya, bea-bea masuk itu bagian dari fasilitasi. Kok begitu? Nah, ini karena fasilitasi ini pertama untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Artinya apa? Jangan sampai ya perdagangan tersebut menjadi perdagangan yang tidak adil atau unfair ya, karena adanya praktek-praktek ya dumping ya, praktek-praktek subsidi ya yang dilakukan oleh negara-negara mitra. Itulah bagian dari trade facilitation ya. Sebenarnya trade facilitation juga menekan biaya yang tinggi ya, menekan biaya yang tinggi ini kalau kaitannya nanti dengan fasilitas-fasilitas kepabeanan yang diberikan oleh bea cukai, seperti misalnya fasilitas kawasan berikat ya, fasilitas eh, gudang berikat ya, kemarin saya sudah ceritakan kok bea cukai ada di pabrik, bea cukai kok ada di kawasan industri ya, ternyata untuk menciptakan fasilitas perdagangan ya, agar biaya logistik menjadi ya, efektif, efisien, ya dapat ditekan. Tidak perlu melakukan customs clearance di pelabuhan, tapi bisa melakukannya di tempat ya pengusaha ya, di tempat apa, di lokasi industri. Itu sebenarnya trade facilitation. Tapi kalau kita lihat yang lain selain trade facilitation juga ada industrial assistant ya. Nah, industrial assistant tadi ya menciptakan keunggulan kompetitif ya, menciptakan keunggulan kompetitif yang memberi, misal tadi menciptakan keunggulan kompetitif itu bagaimana fasilitas-fasilitas masih terkait dengan fasilitas ya, salah fasilitas pembebasan biaya masuk ya, fasilitas rush handling ya, fasilitas kawasan ekonomi khusus. Sekarang sudah ada kawasan ekonomi khusus yang memberikan berbagai macam kemudahan ya, pembebasan-pembebasan termasuk juga di bidang pajak dan cukai ya. Nah, memang yang paling menonjol seolah-olah fungsi kepabeanan itu hanya di revenue collection dan community protection ya, community protector. Revenue collection ini memang menjadi tugas kepabeanan yang paling mudah untuk dinilai gitu ya, karena kan jelas ya targetnya berapa ratus triliun ya, apakah tercapai atau tidak ya, dan memang ini yang akhirnya menjadi seolah-olah tujuan utama dari sebuah institusi kepabeanan ya, terutama di Indonesia. Tapi sebenarnya tadi ya ada fungsi-fungsi lain yang itu seharusnya lebih dikembangkan ya, lebih dipahami ya, dan juga lebih ditonjolkan daripada hanya sekedar sebagai revenue collection, yaitu fungsi trade facilitation, industrial assistant, dan juga community protection ya, community protector ya. Community protector inilah yang akan kita bahas di pertemuan ini ya. Kemarin masalah pajak ekspor impor sudah kita bahas ya, tapi nanti kita akan singgung lagi sedikit ya agar teman-teman lebih ingat gitu ya. Nah, fungsi apa community protector ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk adanya perlindungan kepada masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi ya, teman-teman ya. Jadi kita fokus di sini nih, community protector ya. Nah, bagaimana bea cukai dalam menjalankan tugasnya? Ya, tidak lain adalah berdasarkan hukum-hukum perdagangan internasional yang digariskan oleh World Trade Organization, yaitu melalui tarif dan non-tarif barrier. Jadi ada dua tindakan, ya, ada dua jenis kewenangan yang dilakukan oleh bea cukai berdasarkan dari World Trade Organization atau hukum perdagangan internasional, yaitu tindakan berupa pengenaan tarif ya, dan tindakan yang merupakan non tarif barrier, yaitu dalam bentuk apa larangan dan pembatasan ya. Jadi tarif ini kemarin kita sudah bahas, tidak lain adalah tentang ya pajak dan pungutan-pungutan di bidang ekspor impor. Jadi kalau kita kaitkan dengan hukum perdagangan internasional, sebenarnya yang dimaksud dengan pajak
ya pungutan ekspor impor tidak lain adalah tarif barrier yang memang diizinkan ya oleh organisasi perdagangan dunia ya, World Trade Organization, diizinkan ya untuk mengenakan tarif karena instrumen tarif ini ya merupakan instrumen yang bersifat universal ya dan juga bersifat apa yang kemarin kita kenal di WTO itu namanya Most Favored Nation ya, MFN ya, Most Favored Nation. Jadi dia tuh akan berlaku terhadap semua negara. Tapi memang ada tarif-tarif tertentu yang bersifat khusus ya, yang nanti akan kita pelajari sesudah ini yang disebut dengan preferential tarif ya atau free trade agreement ya. Perdagangan dengan menggunakan skema perdagangan bebas. Nah, maka tarifnya berlaku khusus hanya untuk negara-negara tertentu ya diberikan tarif yang lebih rendah. Ya, tidak hanya tarif yang lebih rendah, tapi sebenarnya ada juga tarif yang lebih tinggi ya, yang disebut dengan tindakan tarif berupa biaya masuk tambahan. Ya, biaya masuk tambahan itu misalnya kalau teman-teman kemarin ingat ada yang namanya biaya masuk tindakan pengamanan ya. Ada yang disebut dengan biaya masuk imbalan ya, ada yang disebut dengan biaya masuk anti dumping, ada yang disebut dengan biaya masuk pembalasan ya. Itu bagian dari tarif ya. Nah, sekarang kita fokus kepada jenis kewenangan kedua dari bea cukai ya atau bagian atau apa namanya tindakan di bidang perdagangan internasional yang kedua selain dari tarif yaitu non tarif barrier ini ya dia ya. Non tarif barrier ya atau disebut dengan lartas ya. Sebenarnya kalau bahasa perdagangan internasional itu disebut dengan apa non tarif barrier ya. Tapi di kita ya di Indonesia ya dengan dasar undang-undang kepabeanan itu lazim disebut dengan barang yang dilarang dan dibatasi gitu ya. Dasarnya apa? Dasar hukum untuk di Indonesia yaitu pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan. Di mana setiap kementerian atau lembaga, misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, ya, Kementerian Kehutanan, ya, Kementerian Kelautan dan sebagainya, yang memiliki undang-undang, ya, peraturan-peraturan di bidang ekspor impor itu harus wajib memberitahukan kepada bea cukai untuk dilakukan pengawasan. Jadi tidak serta merta ya mereka membuat undang-undang atau membuat peraturan agar barang ini ditahan, barang ini diawasi, barang ini dilepas atau bagaimana ya tanpa berkoordinasi dengan bea cukai. Jadi harus ada yang namanya pemberitahuan. Nanti setelah diberitahukan ke bea cukai barang-barang yang dilarang tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang ada di dalam masing-masing kementerian lembaga, barulah Bea dan Cukai nanti akan membuat notifikasi dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan. Nah, sesudah keputusan Menteri Keuangan ini terbit ya terkait dengan barang yang dilarang dan dibatasi, ya akan dimasukkan ke sistem referensi portal Indonesia National Single Windows ya atau INSW. Inilah yang akan menjadi rujukan, yang akan menjadi referensi untuk seluruh pedagang ya importer eksportir ketika melakukan kegiatan impor ekspor, maka ya perizinannya ya yang wajib untuk diurus gitu ya akan nanti terdeteksi ya apa namanya tervalidasi ya tercross check melalui sistem INSW ya. Gitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat sistemnya seperti apa. Hukum ekspor impor ini terhadap barang impor dan ekspor ya tidak lain adalah masalah non tarif barrier atau yang kita kenal dengan lartas yang tidak lain merupakan masalah perizinan ya. Jadi intinya sih perizinan atas barang impor dan ekspor. Itu yang akan kita fokus. Sebenarnya bicara masalah hukum ekspor impor luas sekali tadi ya. Tidak hanya masalah lartas, tidak hanya masalah perizinan, tapi juga sebenarnya masalah sanksi-sanksi, denda-denda ya. Tapi yang ingin saya fokuskan pertemuan ini, temuan ke-11 masalah lartas ya, masalah lartas. Nah, ini contoh PIB teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita ingin melakukan custom clearance, pastikan kita melaksanakan kewajiban di bidang kepabeanan yaitu membuat PIB, pemberitahuan ekspor barang ya atau membuat PEB, pemberitahuan apa ekspor ya. Kalau PIB impor,
kalau PIB ekspor ya teman-teman ya. Saya akan coba perbesar. Kita lihat di sini ya. Ini PIB ya. Perhatikan kolom-kolomnya. Ini nanti diisi melalui sistem yang namanya sistem internet ya, atau pertukaran data elektronik. Jadi tidak lagi menggunakan dokumen hard copy, semuanya merupakan formulir elektronik yang ditransmisikan melalui data elektronik ya teman-teman ya. Misalnya ini PIB ini kita lihat ya teman-teman, bisa bisa lihat di sini kelihatan ya. Di sini apa saja komponen-komponen datanya adalah nama pengirim ya. Pengirim ini siapa? Pengirim itu adalah eksportir supplier di luar negeri ya teman-teman ya. Pengirim ini siapa? Eksportir di luar negeri. Itulah disebut dengan pengirim ya. Nah, kemudian ada penjual ya, penjual atau seller ya. Nah, ini bisa saja sama seperti ini sama ya. Kebetulan ini datanya sama antara penjual ya. Tapi bisa saja berbeda ya. Bisa saja berbeda antara pengirim ya, pengirim orang yang supplier dan penjual. Ini ketika memesan kepada pihak yang berbeda dengan pihak yang mengirimkan barang ya. Misalnya ini kalau ini contohnya sama ya. Biasanya nanti berbeda atau ini yang biasa disebut dengan third party invoicing ya. Kalau penjual dengan pengirimnya beda, artinya pihak penjual ya di mana kita melakukan pemesanan itu dia mengirimkan barang dari pihak lain ya. Jadi dia memesan lagi ke pihak ketiga yang disebut dengan third party invoicing gitu ya. Nah, begitu juga di dalam negeri bisa terjadi hal yang sama antara importir, seperti ini kita lihat ya, antara importir ya dengan pemilik barang bisa saja berbeda ya. Jadi tidak harus sama. Dan ini lazim terjadi di dalam perdagangan internasional. Pihak yang berperan sebagai importir ya, yaitu yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean atau orang yang namanya memiliki registrasi ya, memiliki perizinan di bidang impor, ini sebenarnya bukan orang yang memiliki barang, bukan orang yang memesan ya. Yang memesan dan memiliki barang adalah orang lain. Maka di sini harus disebutkan namanya ya. Baik si importirnya maupun si pemilik ya, atau nih lazim disebut dengan indentor ya. Ini penting ya teman-teman ya. Dalam hukum ekspor impor jangan sampai si pemilik barang ini namanya tidak muncul ya. Nama pemilik barang sebenarnya, kan ini nanti akan berpotensi menjadi temuan ya, menjadi pelanggaran di bidang perpajakan itu, terutama di bidang perpajakan ya. Justru permasalahannya nanti di bidang perpajakan, bukan di bidang kepabeanan. Mengapa begitu? Karena ketika nanti diaudit ya, importer ini tidak mencantumkan nama pemilik sebenarnya, maka yang dianggap sebagai pemilik sebenarnya adalah si importer. Otomatis dia akan dianggap memiliki aset ya. Ketika dia memiliki aset, dia harus mempertanggungjawabkan aset berupa barang impor tersebut, baik itu keuntungannya ya maupun penjualannya ya. Aset itu kan dianggap tambahan apa namanya sebagai barang ya, sebagai barang yang nanti akan terjual. Nah, dia harus melaporkan ya dalam SPT massa ya. Kemudian juga ketika aset tersebut sudah tidak ada di lokasi importir ya harus ada penghasilan yang dianggap bagian dari penjualan aset tersebut gitu ya. Ini akan nanti importir yang akan kena. Jadi memang di sini sejak sekitar 2 atau 3 tahun ini ya kepada importir-importir sudah kami sosialisasikan agar mencantumkan ya nama pemilik sebenarnya. Kalau tidak nanti dia akan ya terkena sanksi ya terutama di bidang perpajakan. Jadi memang lebih kepada aspek perpajakannya ketika nama pemilik barang tidak dicantumkan oleh importir di dalam pemberitahuan impor barang. Itu ya teman-teman ya, ini dipahami ya, semoga bisa dipahami. Ini kolom-kolom ini sangat penting sekali, hati-hati ya. Banyak yang keliru dan mengakibatkan terhambatnya barang ya.
terutama nanti ini mengisi HS code ya, mengisi HS code. Nah, nanti kita akan pelajari tentang HS code di pertemuan-pertemuan berikutnya, yaitu sistem klasifikasi barang yang berlaku secara internasional. Ya, teman-teman ya. Sistem klasifikasi barang yang berlaku secara internasional. Jadi di sini ada kode-kode yang ini jangan sembarangan mengisinya ya. Ini seperti ini misalnya kan. 8, 5, 16, 31. Ini harus benar-benar ya eh, dikoordinasikan terutama dengan bea cukai. Jadi sebisa mungkin sebelum melakukan impor ataupun ekspor datang ke kantor pabean. Itu yang saran saya ya. Konsultasi dengan bagian bimbingan ya kepatuhan atau layanan informasi ya. Minta di situ ya berapa HS code-nya ya atau membuat permohonan klasifikasi sebelum impor. Nah, ini lebih lebih mantap lagi sehingga nanti bisa diketahui berapa HS code yang benar atas barang tersebut ya. Nah, kalau kita belum bisa mengklasifikasikan, tapi kalau kita sudah bisa mengklasifikasikan dan yakin ya sebenarnya tidak perlu ya karena kan itu text time juga ya berkonsultasi minta minta klasifikasi ya tapi pastikan benar ya karena nanti kalau ternyata diperiksa kemudian salah nah ini yang akan mengakibatkan hambatan ya yang sangat merugikan ya seperti kemarin di kantor saya di Bea Cukai Tanjung Priok ada eksportir ya karena salah mencantumkan kode HS ya barang yang sebenarnya tuh eksportir tersebut sangat luar biasa ya dia bisa mengumpulkan UMKM ya untuk mengirim barang-barang berupa kerajinan tangan ya ukiran-ukiran kayu ya termasuk juga eh, apa namanya berbagai mainan-mainan dari barang-barang bekas ya tetapi ya itu karena dia salah mencantumkan HS kode ya dan di situ juga ada unsur-unsur lartas yang belum dipenuhi akhirnya barangnya tertahan di pelabuhan Tanjung Priok bayangkan betapa ruginya ya dia sudah keluar biaya mengkonsolidasi para UMKM untuk bisa mengekspor ya mungkin prosesnya juga tidak sehari 2 hari mungkin berbulan-bulan ya untuk mengumpulkan barang satu kontainer ya ketika sampai di pelabuhan ya barangnya tidak jadi berangkat gara-gara HS code-nya salah karena terkena peraturan larangan pembatasan yang dia belum melakukan perizinan ya belum mengurus perizinan. Nah, ini bisa dibayangkan betapa kekecewaan dan kerugian buat si pihak eksportir ya dan juga untuk UMKM ya akhirnya semuanya menyalahkan bea cukai padahal kan bea cukai itu hanya melakukan pemeriksaan hanya melakukan pengecekan ya, harusnya di awal-awal sebelum berangkat ya dia koordinasi dulu nah ini yang penting ya datang ke kantor bea cukai terdekat ya minta rekomendasinya ya atau diperiksa dulu ya eh, ada dari bea cukai diminta ke kantor apa ke perusahaan ya sebelum walaupun ini ekspor tidak ada kewajiban seperti itu ya tapi ini harusnya menjadi inisiatif dari pihak eksportir yang baru ya yang baru terutama yang masih awal-awal melakukan ekspor jangan terburu-buru kadang-kadang terlalu terburu-buru ya terlalu bernafsu untuk bisa ekspor ya nah sehingga formalitas yang paling ujung yang paling penting yaitu tentang formalitas kepabeanan menjadi hambatan yang sangat merugikan dan kalau sudah begitu yang disalahkan pasti bea cukai gitu ya pasti tinggal menyalahkan bea cukai saja menghambat ya UMKM mematikan UMKM ya menghancurkan perdagangan padahal kan ya itu tadi ya kurangnya eh, kesiapan ketika melakukan proses ekspor itu ya teman-teman ya jadi diperhatikan HS code ini jangan hanya sembarangan mencari HS code yang tarifnya 0% apalagi untuk ekspor kalau ekspor mungkin tidak ada tarif ya biasanya hanya mencari HS code yang tidak ada lartasnya ya jangan seperti itu ya karena nanti kalau apes diperiksa bea cukai, nah itu yang nanti bisa kena masalah. Memang sebagian besar barang ekspor sih biasanya tidak diperiksa ya, karena kan bea cukai juga sangat hati-hati ya, sangat selektif ketika melakukan pemeriksaan. Jangan sampai menghambat arus barang ya, apalagi barang barang ekspor. Tapi ya ada saja satu dua terkena pemeriksaan random ya. Jika dicek, waduh ternyata belum ada izin karantinanya ya. Waduh ternyata belum ada izin dari kehutanan ya apalagi masalah kayu ya apalagi kulit-kulit kayu ya kulit-kulit kayu itu juga terkena biaya keluar itu ya nah ya, sedangkan dia tidak membayar biaya keluar ya karena tujuannya mulia untuk membantu UMKM tapi ya di balik itu ada peraturan-peraturan yang memang harus
pahami gitu ya. Jadi sebenarnya sih kata kuncinya koordinasi ya, jangan buru-buru ya. Datangi kantor bea cukai terdekat ya. Di situ ada bagian layanan informasi, ada bagian penyuluhan, ada bagian bimbingan kepatuhan ya, manfaatkan itu ya untuk kita menjamin eh, pengiriman barang kita tidak terhambat di bea cukai. Itu ya teman-teman ya. Ini jelas ya. Ini untuk PIB ya, untuk ekspor. Nah, kemudian sebelum kita melakukan impor, kita bayar dulu tagihan-tagihannya. Pembayaran pungutan negara ini dilakukan secara self assessment. Bagaimana caranya dengan kita meng-create billing sendiri ya. Jadi tidak perlu datang ke bank. Kalau dulu harus datang ke bank ya, ke BNI misalnya tempatnya Pak siapa nih yang kemarin di BNI, Pak Julius ya. Nah, tidak perlu, sekarang cukup lewat internet saja ya, lewat aplikasi apa billing bea cukai juga bisa dicari di portal pengguna jasa ya, meng-create billing, baru nanti mentransfer pungutan negara yang dilakukan secara self assessment. Itu ya teman-teman ya untuk PIB. Kemudian untuk PEB ya, pemberitahuan ekspor barang juga sama ya, di sebelahnya ini ada pemberitahuan ekspor barang ya, PEB. Jadi sama ya. Jadi juga di sini ada kolom eksportir dan ada kolom penerima ya, ataupun kolom pembeli ya. Di sini bisa berbeda antara pembeli ya dengan pihak penerimanya ya. Pembeli itu artinya yang ada di luar negeri. Begitu juga kolom eksportir ya, dengan kolom di sini harusnya ada kolom penerima apa pemilik ya, tapi di sini kok nggak ada ya. Ini masih yang lama teman-teman. Yang baru itu sudah ada kolom pemilik barang ya, pemilik barang. Jadi ada eksportirnya, ada pemilik barangnya. Sama ya dengan diimpor tadi ya. Jadi tidak harus sama, tidak harus. Jadi intinya apa? Intinya di barang ekspor pun ya si eksportir harus mendeklar, harus memberitahukan siapa pemilik barang, siapa penjual sebenarnya, gitu ya. Sama dengan diimpor tadi. Intinya itu teman-teman ya. Ini saya percepat aja. Jelas ya. Di sini ada eh, apa namanya? Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam PB serta bersedia dikenakan sanksi apabila terdapat kesalahan ini ya. Jadi perikatan hukum antara bea cukai dengan masyarakat ini adalah di dokumen PIB dan PIB ini ya. Ketika manakala PIB dan PIB tersubmit, ini sudah menjadi dokumen negara dan harus dipertanggungjawabkan setiap ya data kolom-kolom yang diisi. Nah, ini harus sangat hati-hati sekali. Berbeda dengan SPT pajak yang ada proses pembetulan, untuk di bea cukai, terutama di bidang impor, proses pembetulan atau revisinya sangat terbatas sekali. Kalau di bidang ekspor memang bisa ya teman-teman ya, nanti kita akan lihat bagaimana melakukan revisi terhadap PEB ya, yaitu diberikan waktu sampai 1 bulan sejak keberangkatan ya. Tapi untuk jenis-jenis data-data tertentu ya revisinya sangat dibatasi ya. Eh, Apalagi untuk barang impor tidak bisa dilakukan revisi PIB apabila barang sudah keluar dari kawasan pabean. Ini sangat fatal ketika ada kesalahan ya. Misalnya kemarin ada kesalahan, sebenarnya sih kesalahannya sepele, tapi karena undang-undang mengatakan tidak bisa dilakukan perubahan data PIB apabila sudah keluar, maka kesalahannya itu menjadi hal yang sangat merugikan ya buat importer. Misalnya dia salah memasukkan kode HS ya, salah memasukkan jumlah barang di sini ya, akibatnya fatal ya. Kadang-kadang dia salah memasukkan harga ya, harga yang tadinya ini sebenarnya 12.000 ya, 12.000 dolar ini ya, ternyata dia nolnya kelebihan satu ya, 112.000 dolar menjadi 101 ya di sini misalnya ya, jadi 1 juta dolar gitu kan. Kita bisa bayangkan ya, akibatnya merugikan sekali ya, merugikan sekali karena salah ketik 01 ini ya, atau salah ketik jumlah yang tadinya 10.000 kilogram ya, nolnya nambah jadi 100.000. Nanti akibatnya apa? Tentunya bertambahnya pungutan yang harus dibayar. Kedua, apalagi dia sudah punya kuota impor, kuotanya menjadi hangus ya gara-gara salah nol ya. Kuotanya pas misalnya 100.000, wah ternyata yang masuk baru 10.000, tapi gara-gara si importer ini nolnya nambah satu, akhirnya kuotanya langsung habis ya, padahal faktanya kuota tersebut baru terpakai 10.000. Nanti untuk perbaikannya
sulit karena barang sudah terlanjur keluar dari pelabuhan. Nah, ya teman-teman ya, ini yang harus dicatat, harus hati-hati sekali. Sebagai kita orang yang mengurusi perdagangan internasional, jangan sampai keliru melakukan pengisian data PIB maupun PIB. Jadi harus cek dan cek lagi ya, masing-masing kolom harus di checklist ya, dilihat ya sudah draftnya benar baru disubmit. Kalau sudah tersubmit maka dia benar-benar sangat harus sudah clear ya, karena memang tidak hampir saya katakan sulit untuk melakukan perbaikan ya, karena perbaikan itu hanya bisa dilakukan apabila barang belum dikeluarkan dari kawasan pabean. Nah, ini bagaimana cara mengurus PIB dan PIB ya. Untuk PIB ya dibuat berdasarkan dokumen pelengkap. Jadi mengisi kolom-kolomnya tadi harus berdasarkan dokumen dasar, yaitu dokumen pelengkap pabean ya. Istilahnya dokap kalau di bahasa apa saya sehari-hari, dokap. Apa tuh dokumen pelengkap? Yaitu invoice ya, invoice, packing list, dan BL ya. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen pelengkap lainnya yang fungsinya untuk memenuhi persyaratan lartas ya, yaitu disebut dengan dokumen persyaratan impor ya, misalnya izin impor ya, apa izin impor IP ya, ataupun SPI, surat izin pemasukan barang ya. Kemudian ada laporan surveyor ya, silakan itu dimasukkan juga di dalam PIB, sudah ada kolomnya, sudah ada cara melampirkannya ya. Oh, absen jangan lupa ya, teman-teman, ada absen. Oke. Berikutnya, importir harus membayar bea masuk dan cukai sendiri ya, dengan sistem apa self assessment. Nah, cuman memang di sini ada yang disebut dengan PPJK, pengusaha pengurus jasa kepabeanan. Apabila pengurusannya tidak dilakukan sendiri oleh importir, maka dapat menguasakannya kepada PPJK ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya. PPJK ini memiliki tanggung jawab juga terhadap bea masuk ya. Manakala apa? Manakala si importir tidak ditemukan gitu ya. Jadi menjadi PPJK pun ada konsekuensinya, di mana dia harus apa teman-teman? Harus menanggung bea masuk yang kurang dibayar apabila si importir ternyata kabur gitu ya. Yang harus diperhatikan ya. Itu keunikan dari hukum kepabeanan ini ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Nah, berikutnya untuk pengurusan PEB bagaimana ya? Jadi berbeda dengan PIB, untuk PEB ya, ini ekspor, ada pengecualian-pengecualian terhadap barang-barang tertentu yang tidak perlu membuat PEB. Jadi kalau teman-teman mau ekspor ya, ada yang tidak wajib ya, tidak wajib PEB, tidak wajib membuat pemberitahuan ekspor barang. Artinya sudah biar aja barang tersebut ya jalan sendiri. Tidak perlu bikin dokumen. Ya misalnya barang pribadi penumpang. Jadi kalau teman-teman berangkat ke luar negeri, barang pribadinya tidak perlu dibuatkan dokumen kepabeanan dalam bentuk PB ya. Atau teman-teman sebagai awak sarana pengangkut ya, sebagai pilot, sebagai pramugari, pramugara ya, kapten kapal ya, ABK, barang-barangnya yang diangkut di kapal tersebut tidak perlu dibuatkan PB ya. Atau teman-teman sebagai pelintas batas ya, juga tidak perlu membuat PIB, tapi nanti membuat yang namanya kartu lintas batas. Ya, tapi dibatasi ini ya, tidak boleh melebihi jumlah tertentu ya. Saya lupa, mungkin sekitar 100 kilogram atau berapa ya. Kemudian juga untuk barang-barang kiriman pos yang beratnya tidak sampai 100 kilogram juga tidak perlu membuat PIB. Jadi langsung aja serahkan ke perusahaan jasa kurirnya, baik FedEx, DHL ya atau PT Pos, biar nanti mereka yang melakukan custom clearance. Jadi dibatasi sampai maksimal 100 kg saja. Kalau sudah melewati 100 kilo, ya tentunya harus membuat PB, pemberitahuan ekspor barang, seperti tadi yang kita lihat di slide sebelumnya, bagaimana cara membuat pemberitahuan ekspor barang. Itu ya teman-teman ya. Jadi selain ini, wajib membuat pemberitahuan ekspor barang, baik untuk barang ekspor sementara, ya barang ekspor sementara maupun barang yang dikenakan bea keluar, ya yang melebihi batas pengecualian. Kalau dia tidak melebihi batas pengecualian, dia tidak perlu membuat PIB. Tadi batasnya apa ini? Batasnya ya, 100 kilogram, 1 kintal ya. Kapan PIB tersebut diajukan? Ya,
bisa diajukan lebih cepat sebelum barangnya berangkat, tapi maksimal paling cepat 7 hari sebelum keberangkatan ya. Jadi jangan kecepatan juga. Ya sebulan belum berangkat dia udah bikin PEB, nggak boleh ya. Nanti akan di reject pasti PEB-nya ya sampai menunggu 7 hari sebelum keberangkatan. Ya. Tapi di sini ada pengecualian dalam rangka memberikan fasilitas kepada barang-barang curah, ya, misalnya minyak, ya, CPO atau barang-barang curah lainnya, termasuk juga kendaraan bermotor yang berbentuk CBU, yang ekspornya dapat masuk barang ekspornya dapat masuk ke dalam kawasan pabean tanpa menggunakan pemberitahuan ekspor barang. Nanti membuat pemberitahuan ekspornya kapan sebelum keberangkatan sarana pengangkut, ya. Sebelum keberangkatan sarana pengangkut, ya, jadi artinya bisa masuk ke kawasan pabean, ke pelabuhan tanpa perlu membuat PEB. Untuk apa? Untuk barang-barang CBU dan barang-barang curah. Selain itu, ya, untuk barang-barang umum, ya, syarat masuk ke kawasan pabean, syarat masuk ke pelabuhan harus sudah buat PEB, ya, dengan menampilkan yang nanti nota nota pemeriksaan ekspor NPE, ya. Itu ya teman-teman ya. Jelas ya. Jadi kalau barang-barang ekspor umum yang nilainya lebih dari 100 kilogram beratnya dan dia tidak melalui jasa kiriman tapi melalui apa namanya ekspor umum, maka dia harus membuat PEB ya, dan sebelum masuk ke kawasan pabean, sebelum masuk ke pelabuhan atau masuk ke bandar udara, dia harus sudah ada PEB-nya. Itulah hukum yang berlaku untuk kita melakukan ekspor ataupun melakukan impor. Nah, ini jenis-jenis pemberitahuan impor. Jadi ada banyak teman-teman ya, terutama untuk impor. Kalau untuk ekspor ini memang hanya satu aja yang disebut dengan BC30 ya, atau PEB tadi. Ya, baik untuk ekspor biasa ya, ataupun ekspor khusus, ataupun ekspor fasilitas, maupun ekspor yang mengandung biaya keluar, ini menggunakan satu dokumen yaitu BC30. Tapi di sini ada BC33 ya teman-teman ya. Jadi ada juga BC33. Apa BC33? Di mana BC33 ini ya? BC33 ya. Untuk untuk ekspor dari mana? Dari kawasan berikat ya. Jelas ya. Ekspor dari mana? Dari kawasan berikat. Jelas ya. Nah, untuk impor memang di sini dokumennya macam-macam ya. Nah, ini yang harus mungkin sedikit dipahami ya, tapi kalau memang tidak praktek di bidang ini ya tidak perlu sampai dihafalkan ya. Intinya sih membuat PIB, tapi istilah PIB ini di dalam pabeanan macam-macam ternyata ya. Ada yang namanya BC20 yaitu untuk impor untuk dipakai, BC21 yang disebut dengan PIB khusus yaitu PIB untuk barang pindahan ya. Jadi kalau teman-teman dari luar negeri ya pindah ke Indonesia karena sudah selesai misalnya tugas belajar ya atau siswa atau tugas di luar negeri ya ingin kembali ke Indonesia, maka barang-barang yang dipindahkan tersebut ya diangkut ke Indonesia dan membuat pemberitahuan barang impor khusus yaitu BC21. Juga mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut ya teman-teman ya. Kemudian ada yang disebut dengan BC22 yaitu Custom Declaration, tadi itu ya, pengganti PIB atas barang-barang yang dibawa oleh penumpang ya dan awak sarana pengangkutan. Ini sudah dalam bentuk elektronik ya, bahkan sebelum berangkat dari luar negeri ke Indonesia, teman-teman sudah bisa mengisi elektronik Custom Declaration ini ya. Berikutnya ada kartu lintas batas, ini untuk untuk penduduk-penduduk yang ada di perbatasan ya, tidak perlu membuat dokumen PIB untuk mengisi kartu tersebut saja. Nah, bagaimana proses pemeriksaan di bea cukai? Ini ada dua jalur ya, yaitu jalur merah dan jalur hijau, teman-teman ya. Intinya kalau jalur merah itu diperiksa fisik
Kalau jalur hijau tidak diperiksa fisik, maka dia barangnya biasanya langsung keluar, kecuali dilakukan penegahan, ya, dilakukan penegahan. Apa itu penegahan? Kemarin sudah kita bahas, ya. Yang disebut dengan penegahan itu apa? Berikutnya jalur hijau ini ya. Ketika barang tidak diperiksa fisik, maka dia langsung ya mendapatkan SPPB gitu ya. Apa yang akan terjadi di bea cukai ketika barang mendapatkan jalur hijau? Sebenarnya dia lakukan pemeriksaan, tapi yang diperiksa tersebut hanya dokumennya saja. Untuk barangnya, ya kontainernya, fisik barangnya tidak diperiksa. Maka di sini kita lihat bea dan cukai meminta untuk dikirimkan dokumen pelengkap ya dalam tempo berapa? 12 dalam tempo 1 hari ya. Harus dikirimkan dokumen-dokumen tersebut ya. Kemudian diteliti dalam jangka waktu 30 hari ya. Jadi jangan kaget, walaupun barangnya sudah keluar, sudah SPPB, dalam jangka waktu 30 hari masih bisa keluar kurang bayar atau disebut dengan SPTNP ya, atau lazim kita sebut juga notul ya, kalau di sini namanya notul ya, notul ya. Notul, nota pembetulan, tapi ini istilah gaul aja sebenarnya. Istilah. Kalau sebenarnya namanya apa tadi? NSPTNP. Aku lupa banget. Notul ya. Notul. Saya kira itu ya. Nah, jalur merah ini dilakukan pemeriksaan fisik ya. Tentunya akan lebih lama dan ini tidak terbit SPS dan ini tidak terbit SPPB, surat perintah pengeluaran barang, sampai ya adanya hasil film pemeriksaan fisik yang sesuai atau adanya kekurangan pembayaran yang sudah dibayar ya. Kalau sudah dibayar, kekurangan pembayarannya, kalau hasil pemeriksaan fisik atau pemeriksaan labnya sudah sesuai, barulah barang bisa dikeluarkan dengan SPPB. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ini PIB dan PB, Bea Cukai sekarang sudah 24 jam, jadi bisa kapan saja mensubmit PIB ataupun PEB ya. Sebagian besar sudah 24 jam semua ya, kantor-kantor Bea Cukai. Ini pemeriksaan fisik ya. Jadi memang tidak semuanya diperiksa ya, hanya sedikit sekali. Dan ketika diperiksa pun tidak semuanya dibuka ya, hanya 10% saja atau 30% saja ya. Ini untuk barang ekspor ya teman-teman ya. Barang ekspor pada defaultnya, pada umumnya tidak diperiksa, kecuali yang ini ya, barang ekspor sementara, barang reekspor, kemudian ada informasi dari pajak ya terkait dengan penyalahgunaan restitusi PPN ya, atau ada informasi dari intelijen bea cukai ya ataupun dari pajak terkait dengan pelanggaran ya, maka dapat dilakukan pemeriksaan terhadap barang ekspor sampai dengan 100% ya teman-teman ya. Pada umumnya tidak dilakukan pemeriksaan fisik sama sekali untuk barang-barang ekspor. Nah, ini proses yang akan terjadi ketika teman-teman melakukan kegiatan impor. Semuanya sudah melalui proses digital ya. Jadi importir ya sekarang tidak perlu datang ke pelabuhan ya, karena dia bisa ini ya. Jadi importir ini baik ketika untuk mengurus perizinan ya, melakukan submit PIB ya, melakukan pembayaran, semuanya dapat dilakukan melalui aplikasi internet. Bahkan nanti pengecekannya pun dilakukan oleh aplikasi internet, yaitu sistem internasional Indonesia National Single Windows ya, yang akan terkoneksi langsung dengan perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga ya teman-teman ya. Jadi kita dapat bayangkan sebenarnya sangat mudah sekali ya, seandainya semuanya berjalan dengan lancar. Kadang-kadang ya tidak lancarnya kenapa? Tadi itu ya, ada HS code yang salah ya,
ada kesalahan dalam pengisian dokumen. Nah, itu kan mengakibatkan hambatan-hambatan. Tapi kalau semuanya lancar ya, apalagi mendapatkan jalur hijau ya, mungkin dalam hitungan ya jam ya barang sudah bisa keluar dari pelabuhan ya. Kalau semuanya sudah dipersiapkan, perizinannya sudah siap, ya pembayarannya sudah benar, ya, dan proses internetnya pun tidak ada yang ya terhambat ya, itu dapat dipastikan sangat lancar sekali ya. Tinggal nanti pesan trackingnya ya sampai dengan dikirim ke tempat importir. Begitu juga di proses ekspor sama ya. Jadi yang pertama membuat dulu dokumen PEB di modul PEB ya, atau sekarang di sistem CISA namanya. CISA ya. CISA ya, CISA. CISA. Nah, ini sudah ada CISA ya. Jelek banget tulisannya. CISA. Gimana CISA? Ini teman-teman yang sudah ada ya. Intinya seperti itu, nanti baru akan dilayani secara manual apabila di sistem CISA-nya tidak berjalan ya, tapi pada umumnya menggunakan sistem elektronik ya, semuanya cukup dengan submit lewat internet, termasuk nanti kalau dia terkena lartas ya akan ada flag ya. Kalau lartasnya ini belum diurus ya, maka dia akan di reject, minta akan diurus dulu sehingga eksportir ya, eksportir bisa mempersiapkan ya perizinannya sebelum barang masuk ke kawasan pabean, sebelum dilakukan ekspor. Ya, makanya yang paling penting tuh pastikan HS code-nya benar. Ini paling penting sekali. Jangan cari sembarangan, cari yang penting HS code yang tidak kenal lartas. Memang nanti seolah-olah langsung keluar persetujuan ekspor ya dari bea cukai, tapi nanti ketika diperiksa fisik, nah ini yang akan berbahaya sekali, akan terjadi hambatan, delay, ya bahkan kegagalan pengiriman ke luar negeri. Dan tentunya kerugiannya sangat besar sekali ya. Kalau tadi terkait dengan HS code, kita akan besok belajar tentang HS code, bagaimana cara mencari HS code. Ya. Jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian di bea cukai akan diteliti harganya ya. Jadi hukum ekspor impor di bea cukai ini meneliti nilai pabean atau harga. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang nilai pabean di pertemuan berikutnya. Intinya apa? Bea cukai akan meneliti tentang transaksi jual belinya, ya, tentang nilai-nilainya, ya. Kemudian tentang unsur-unsur biayanya, ya, tentang hasil pemeriksaan fisiknya seperti apa, tentang kewajaran, ya, kewajaran pemberitahuan harganya. Nanti akan dilakukan pemungutan bea masuk kalau ada yang kurang dari yang dibayarkan. Gitu juga mengungut bea keluar, yang mana tujuannya sebenarnya sangat baik sekali. Kemarin sudah kita jelaskan ini ya. Saya singkat aja. Untuk tarif sudah ada dua jenis, ad valorem spesifik ya, sudah saya jelaskan kemarin. Untuk bea keluar sangat sedikit sekali ya yang dikenakan ya, hanya atas 5 produk saja ya. Kulit kayu, biji, kakao, logam, mineral ya, dan produk-produk kelapa sawit. Ini cara menghitung bea masuk kemarin sudah kita bahas ya, saya akan skip aja. Ini contoh bea masuk yang spesifik, saya skip ya. Kemarin sudah kita bahas. Ini cara menghitungnya, jenis-jenis pungutan pajak ya, kemarin juga sudah. Ini cara menghitung bea masuk dengan tarif ad valorem maupun spesifik kemarin sudah ya, saya percepat aja ya. Ini produk dari penetapan bea cukai yaitu disebut dengan SPTNP atau notul. Ini harus dibayar atau dilakukan upaya hukum keberatan. Mengenai upaya hukum nanti saya akan jelaskan di pertemuan terakhir, yaitu upaya hukum di bidang kepabeanan apabila importir atau eksportir tidak puas dengan penetapan bea cukai, dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk keberatan, banding, dan gugatan. Di mana di pengadilan pajak ataupun di pengadilan-pengadilan selain pengadilan pajak, nanti saya akan jelaskan di pertemuan terakhir ya teman-teman ya. Ini tambahan materi dari saya, yaitu terkait dengan upaya hukum di bidang kepabeanan. Ya, pelayanan PB saya singkat aja. Nah, terakhir tentang lartas ini sebenarnya saya panjang lebar ini ingin memberitahukan tentang lartas sebenarnya ya, teman-teman ya. Jadi tadi seperti saya sampaikan, lartas ini merupakan bagian dari non-tarif barrier ya yang ada di World Trade Organization ya, tapi di Indonesia lazim dikenal dengan istilah lartas dan sekarang sudah ada sistemnya
Dasarnya apa? Peraturan Menteri Keuangan di mana menyatakan bahwa barang impor ekspor dapat diberikan persetujuan pengeluaran setelah memenuhi lartas. Nah, sekarang lartas yang diakui atau yang bisa ditegakkan oleh bea cukai itu lartas yang seperti apa? Yaitu yang sudah ada di dalam sistem INSW, ya. Nah, karena nanti pengecekannya melalui sistem INSW. Tapi walaupun demikian, pejabat bea cukai dapat juga melakukan penelitian secara manual. Itu ya. Dasar hukumnya apa? Ya. Jadi dasar hukum yang mengatur hukum ekspor impor terkait dengan lartas, ya pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah, mengamandemen tentang Undang-Undang Perdagangan. Ya. Jadi Undang-Undang Perdagangan, ya trade law ini, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, ya diubah di pasal 38, 50 dan 54 terkait dengan barang lartas. Ya. Pasal 38 ini terkait dengan perizinan berusaha dan lartas, ya. Artinya di sini masuk ke dalam nanti layanan perizinan berusaha, ya. Kemudian di pasal 50 sebenarnya ini hanya menegaskan saja ya alasan untuk melarang barang diimpor ataupun ekspor dan alasan untuk membatasi barang impor dan ekspor, ya. Yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Masih di Undang-Undang Cipta Kerja, di sini ada sanksi-sanksi yang juga dipertegas di Undang-Undang Cipta Kerja kaitannya dengan hukum ekspor impor terkait dengan lartas, ya, di mana di sini eksportir, ya, dikenai sanksi administrasi, ya, pasal 52 ayat 3 terhadap barang ekspornya menjadikan barang dikuasai negara. Ini sebenarnya mengulang dari Undang-Undang Pabeanan, ya, tapi kemudian dipertegas di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang merubah mengamandemen pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perdagangan. Jadi sanksinya barangnya dikuasai negara. Kalau barang tersebut dikenai sanksi administrasi pasal 52 ayat 3, ya. Jadi importer yang dikenakan sanksi administrasi pasal 52 ayat 3, maka barangnya walaupun barangnya tadi dikuasai negara wajib diekspor kembali, ya. Kemudian dapat juga dimusnahkan atau ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini sebenarnya sama dengan Undang-Undang Kepabeanan, ya, coba ditegaskan lagi di Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Nah, kemudian yang paling apa namanya penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang merubah Undang-Undang Perdagangan di pasal 47, ya. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Nah, ini ya. Jadi hati-hati jangan sampai mengimpor barang bekas karena nanti akan ditahan, ya, ditegah oleh bea cukai dan dijadikan barang dikuasai negara. Gitu ya. Dia jelas teman-teman, ya. Akan menjadi apa? Barang dikuasai negara. Bisa mengimpor barang bekas tapi barang-barang tertentu yang mendapatkan izin dari pemerintah. Ya, itu ya. Kemudian yang paling penting tentunya adalah Undang-Undang Kepabeanan, ya. Terutama di pasal 53, ya, di pasal 53. Ya, teman-teman, ya. Apa itu isinya? Di pasal 53 yaitu tentang lartas, ya. Tentang apa? Tentang lartas. Di sini dikatakan misalnya pasal 53, ya, ayat 1 untuk kepentingan lartas ini harus wajib instansi-instansi teknis memberitahukan kepada menteri. Jadi tidak bisa membuat peraturan sendiri, ya, atas barang A, B, C, HS ini dilarang, HS ini dibatasi, tapi tidak berkoordinasi, tidak memberitahukan kepada Menteri Keuangan. Jadi harus memberitahu kepada Menteri Keuangan, wajib hukumnya, ya. Kalau tidak dilaksanakan maka ketentuan lartas itu tidak menjadi ketentuan yang ditegakkan oleh bea cukai, ya, karena bea cukai itu kan bawahannya Menteri Keuangan, ya, untuk memerintah bea cukai, ya, melakukan penegahan, pengawasan, ya, pelarangan, pembatasan, ya harus melalui atasannya dari bea cukai, siapa? Menteri Keuangan. Jadi cara berpikirnya seperti itu, ya. Nah, di sini ada ketentuan sanksi sama seperti di Undang-Undang Cipta Kerja tadi, ya, pasal 53 ayat 3. Jadi barang yang dilarang atau dibatasi lartas, ya,
ini dapat yang tidak memenuhi syarat, artinya tadi tidak ada perizinannya, ya. Selama dia diberitahukan dengan benar, ya, maka dia dapat dibatalkan ekspornya. Artinya dibatalkan ekspornya ya tidak jadi ekspor, ya ditarik lagi oleh si pemilik barang, atau dapat diekspor kembali kaitannya dengan barang impor, ya, atau dapat juga dimusnahkan. Dimusnahkan ini ya kalau memang si pemiliknya tidak mau mengambil barang, ya mau tidak mau, ya karena dia barang yang tidak bernilai, ya dia akan dimusnahkan. Kalau dia masih ada nilainya, ya maka dia menjadi barang milik negara dan bisa dilelang. Ya teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara. Jelas ya. Berikutnya, nah ini yang paling berbahaya apabila barang lartas ini diberitahukan tidak benar. Misalnya barang bekas diberitahukan baru, ya, barang berupa mobil diberitahukan spare part, ya, barang berupa tekstil diberitahukan aksesoris, hati-hati ya. Barang berupa yang banyak kejadian gitu kan, besi misalnya, ya, barang berupa besi paduan ya diberitahukan sebagai apa, barang-barang jadi gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Jadi ini menjadikan nanti pemberitahuan tidak benar dan akibatnya apa? Maka dia dianggap barangnya dinyatakan sebagai barang dikuasai negara ya. Barang yang dikuasai negara atau BDN ya, teman-teman ya. Jadi jelas tadi pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan di penjelasannya yang mengatakan sesuai praktek kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang masuk keluar daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Karena kalau semua instansi yang memiliki peraturan di bidang ekspor impor itu melakukan pengawasan di pelabuhan, kita bisa bayangkan berapa banyak petugas yang akan mengawasi ekspor impor ya. Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perindustrian ya, Kementerian Pertanian ya, Kementerian apalagi ya, Kelautan, semuanya ya kumpul di pelabuhan ya nggak selesai nanti barang. Terlalu banyak instansi yang memberikan pengawasan di pelabuhan. Kebijakan larangan dan pembatasan. Jadi kebijakannya ini ya kepabeanan tadi ya ada yang namanya pengawasan border dan non atau border dan post border. Jadi dengan adanya apa namanya perkembangan kebijakan perdagangan internasional ini ya sekarang ada istilahnya pengawasan di border dan ada pengawasan yang post border. Untuk yang di border itu artinya Bea Cukai melakukan pengawasan secara penuh, ya. Nah ini untuk yang lartas ekspor dan ekspor, ya, yang border, ya. Di pasal 53 tadi ini mengulang lagi ya, sudah ada ya. Penggolongan lartas, ya. Jadi barang impor itu ada 3 jenis, yang bebas, yang dibatasi, dan yang dilarang. Ya teman-teman ya. Untuk apa tujuannya? Untuk melindungi kepentingan umum, melindungi keselamatan manusia, melindungi industri, dan menjaga neraca pembayaran. Nah ini contoh-contoh barang lartas, misalnya yang dilarang adalah alkes yang mengandung merkuri, ya. Kemudian perkakas tangan bentuk jadi juga dilarang. Perkakas tangan bentuk jadi, ya. Jelas ini tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri ya. Perkakas tangan bentuk jadi. Limbah, ya. Kemudian obat dan makanan, gula jenis tertentu, ya, dengan beras, ya. Kemudian juga barang-barang perusak ozon, pakaian bekas ini yang dilarang, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini yang dilarang untuk ekspor. Nah, kemudian yang dibatasi apa? Ini banyak sekali. Ada beras, gula, ya memang ini sangat banyak ya. Bahkan kemarin sempat dikritik juga oleh Presiden. Jadi dari sekian komoditi perdagangan 2/3-nya itu sebagian
besar masuk ke dalam komoditi yang dilarang ataupun dibatasi. Intinya ini ya, beras, gula, besi, garam, telepon, tekstil, ya, minuman beralkohol, ya, alas kaki, elektronik, sepeda, roda 2, roda 3, prekursor, minyak bumi, gas, ya, nitroselulose, bahan peledak, bahan perusak ozon, ya, ini yang dilarangi, yang dibatasi impornya. Nah, tadi kalau barang lartas tersebut diberitahukan secara benar, tapi ternyata tidak memenuhi syarat karena tadi izin-izinnya belum diurus, dia dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea cukai ya teman-teman. Dasarnya apa? PMK 141 tahun 2020. Ya. Ini untuk melakukan pengawasan barang lartas. Saya cepat aja. Ini proses bisnisnya bagaimana ya antara kementerian dengan bea cukai dapat berkoordinasi melalui sistem internasional nasional single windows ya, di mana proses pengiriman perizinan ya, pengiriman rekomendasi termasuk nanti proses validasi dan pengecekannya dilakukan melalui sistem aplikasi internasional nasional single windows. Sekira itu bisa dipahami. Ini peraturan-peraturan di bidang lartas ya, tentunya berkembang terus. Ini terakhir masih di tahun 2021 ya, baik di bidang ekspor maupun impor. Nah, tapi untuk gampangnya teman-teman bisa cek di INSW ya. Nanti masuk aja ke laman INSW, tinggal cek di situ ya peraturan-peraturan terbaru tentang lartas ya, termasuk juga tarif dari biaya masuk dan biaya keluar serta pajak dalam rangka impor yang terbaru itu sudah ada diupdate di sistem INSW ya. Jadi sangat gampang sekali sekarang, tidak lagi menjadi sebuah hal yang rumit ya untuk mengetahui hukum ekspor impor terkait dengan lartas, termasuk juga terkait dengan pajak dan apa tadi biaya masuk dan biaya keluarnya ya. Jadi sistem penelitiannya sekarang begini ya. Jadi kalau kita aju dokumen, otomatis nanti sistem akan mengecek ketentuan lartasnya ya dari database lartas. Apabila dia tidak terkena lartas, dia akan diproses langsung ke dalam sistem penjaluran ya, baik jalur merah maupun jalur hijau. Tapi kalau dia merupakan barang yang dilarang, barang dokumen tersebut akan otomatis di reject ya. Kalau dia merupakan barang yang dibatasi, dia akan masuk ke dalam, apabila dia tidak memiliki perizinan, dia akan diproses ke dalam proses penjaluran. Ya. Apabila dia tidak ada perizinan, maka dia akan di reject ya teman-teman ya. Itulah sistemnya. Jadi ada aplikasi yang akan membantu memvalidasi, yang mengecek apakah sudah terpenuhi atau belum ketentuan lartasnya. Ya. Jadi seperti itu. Ini kita lihat di sini ya, sama tadi ya gambarannya. Intinya apa? Penelitian lartas di sini ya, menggunakan sistem INSW, tapi juga masih di sini melibatkan petugas ya. Apabila nanti sudah masuk ke dalam sistem ya, dilakukan koreksi dalam bentuk ya penetapan tarif. Apabila penetapan HS code bea cukai mengakibatkan barang menjadi terkena lartas, maka akan diterbitkan yang namanya SPBL ya, surat penetapan barang larangan dan pembatasan. Ya, itu ya teman-teman ya. Ini SPBL ya, bukan NPBL. SPBL. Itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ada yang namanya post border ya. Jadi, tapi ini mungkin sudah mulai dikeluhkan karena yang namanya post border ini tidak efektif untuk mengawasi ya, tata niaga sesudah barang keluar dari pelabuhan. Mengapa muncul post border? Ini karena adanya keluhan ya berupa hambatan ya di border atau di kawasan pabean ketika bea cukai melakukan penegahan, sehingga kemudian muncul isu, muncul desakan agar bea cukai dikurangi kewenangannya di pelabuhan sehingga pengawasannya digeser keluar pelabuhan atau yang disebut dengan post border ya teman-teman ya. Tapi ternyata kemudian masyarakat termasuk para pengusul post border ini menyadari, oh ternyata akibatnya semakin membeludak ya barang-barang yang dilarang tersebut ya, karena pengawasan post border tidak efektif. Bagaimana bisa menjaring para pelakunya ketika barang sudah ada di pasaran ya? Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi ya lebih sulit
ya lebih sulit menegakkannya daripada menegakkan di pelabuhan. Itu akan jauh lebih mudah. Jadi ini prinsipnya post border, ya. Maka di sini dapat dikatakan ya post border ini sebenarnya bea cukai melepas, ya, tutup mata ya, apabila barang tersebut terkena lartas, tapi selama dia diberitahukan dengan benar, maka bea cukai tidak berwenang untuk melakukan penegahan di sini, ya. Maka di sini kalau kita lihat eh, peran masing-masing kementerian dan lembaga inilah yang lebih dikedepankan sesudah barang post border, ya. Jadi ini konsepnya di kawasan pabean pengawasannya oleh siapa? Oleh kementerian dan lembaga, ya, pengawasan post border. Sedangkan di kawasan pabean bea cukai ya tidak lagi diberikan kewenangannya. Artinya sepertinya bukan lartas gitu ya. Walaupun ternyata ada perbedaan perlakuan ya di berbagai kantor ya di bea cukai, terutama di Tanjung Priuk ini ya, kalau dia selama diberitahukan tidak benar ya, walaupun dia post border tetap akan ditegah. Misalnya barang-barang bekas ya, walaupun dia post border ya, tapi kalau dia diberitahukan baru tetap ditegah ya. Permasalahannya ketika dia diberitahukan sudah benar, ya bea cukai apakah akan menegah? Ya tentunya tidak lagi ya, tidak lagi ya. Jadi yang intinya kembali ke pemberitahuan sudah benar atau belum. Karena bea cukai berpegang pada undang-undang kepabeanan tadi ya. Apabila barang yang lartas tersebut diberitahukan tidak benar, dia akan menjadi barang dikuasai negara gitu ya. Jadi ini alur pengawasan post border yang dipahami oleh kita bersama, yaitu pengawas apa namanya di sini berubah pergeseran pengawasan. Ya, intinya seperti itu. Menjadi menjadi kewenangan siapa? Kementerian ataupun lembaga. Ya. Ini komoditas border dan post border ya. Jadi sudah lebih banyak post bordernya ya kalau kita lihat, atau hampir hampir setara lah ini ya. Ini yang post border dan sebelah kirinya yang border. Ya, saya kira itu teman-teman. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa disimak lagi di videonya. Ini tentang hukum ekspor impor, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan barang yang dilarang dan dibatasi. Sebenarnya terkait dengan hukum ekspor impor tidak hanya terkait masalah lartas saja, yang lebih eh, banyak dijumpai ya di bidang ekspor impor ini terkait dengan sanksi-sanksi dan denda-denda ya yang ada di bidang kepabeanan, misalnya denda akibat kekurangan bongkar, kelebihan bongkar, keterlambatan submit manifest, itu juga bagian dari hukum ekspor impor. Tapi karena keterbatasan waktu, untuk pertemuan ini saya cukupkan Izin Pak, itu untuk slide lapas saja. sebelum yang terakhir Pak, izin. Oh, ya? Slide yang sebelum terakhir minta Oh, saya dibuka. belum terakhir. Oke, oke. Nah, ya itu. Ternyata Bu menyimak Makasih juga Pak. nih. Ini ya, Bu. Iya Pak, betul. Iya. Makasih Pak. Ada yang ditanyakan? Bu Ade? Tidak ada Pak. Oh, nggak ada, mau lihat slide-nya aja. Nanti Ya. slide-nya saya kasih ya. Nanti saya kirim ke Mbak Dini ya untuk bisa di-share ke teman-teman. Baik, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Untuk hukum ekspor impor? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, nanti bisa dilanjut di YouTube aja. Saya akhiri. Semoga tetap semangat ya. Insya Allah kita 3 pertemuan lagi ya. Ini 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14. Masih 3 atau 4 lagi ya. Nanti ada materi. Yang terakhir tadi ada tambahan dari saya. Saya akan sampaikan tentang upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Karena ini masih terkait dengan hukum perdagangan internasional. Bagaimana teman-teman bisa melakukan apa namanya upaya hukum ya teman-teman ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ini masih waktu masih lama ya, tapi saya kira sudah cukup ya. Nanti kita bisa sambung di apa namanya di YouTube ya. Nanti saya upload sebentar lagi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Oh, Pak Ril ini lagi di rumah semua kayaknya nih ya.
Habis ini ada kuliah lagi. Ada Ada, Pak. Pak. Pak Abu Nawas ya, biasa ya. Iya, Pak. Oke, itu profesor kita tuh, senior. Semoga lancar kuliahnya ya. Tesis saya kira dari sekarang dipersiapkan aja karena nanti ini semester berapa nih, Pak Aril? Baru semester 1 Masih ya? pertama, Pak. Oh, belum ya. Nanti kalau udah semester 2 ya, kalau sudah punya tesis langsung aja disiapkan karena nanti semester 3 tuh ternyata singkat sekali ya. Kalau saya lihat ya, seperti teman-teman sekarang ini ya, semester 3 itu kan wisudanya bulan Desember ya, sedangkan mereka mulai kuliah itu eh, bulan Agustus ya, Agustus Oktober, ini 3 bulan saja ya, 3 bulan aja untuk mempersiapkan tesis itu ya. Jadi kalau bisa dipersiapkan lebih cepat lebih baik agar tidak gerasa gerusuk nanti ya di semester 3 ya, cepat sekali. Terima kasih, mohon izin, have nice weekend ya, semoga tetap semangat, nanti saya upload teman-teman bisa menyimak lagi. Izin live ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Terima Pak. kasih. Ya.